Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Topan dalam Capricornism Diary. Jadi pada kesempatan ini kita ngelanjutin pendalaman misinya ya. Nah, setelah tadi pembentukan dan pengembangan, maka ada proses selanjutnya yaitu pengabdian. Nah, di mana pengabdian bagi HMI sendiri mengarahkan para kader untuk dapat mewujudkan misi utama HMI, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di HMI sendiri, kita nggak bisa sampai tua nanti. Ada pasca ber-HMI yang dimana nanti setelah 2 tahun berproses, 2 tahun selesai lulus kuliah ataupun nanti setelah S2 atau S3 nanti ada ketentuan-ketentuannya sebagai anggota HMI. Setelah habis itu maka ada lanjutannya nih untuk mengabdi, yang dimana harapannya nanti kita setelah jadi alumni HMI itu bisa mengambil pos-pos pengabdian yang ada di masyarakat, contoh sebagai akademisi, sebagai wirausahawan, sebagai politisi. Nah, itu semua bisa menjadi pilihan-pilihan teman-teman untuk menjadi pengabdi di masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk pengabdian teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengelolaan pengkaderan. Nah, di pedoman pengkaderan sendiri juga diatur nih terkait dengan bagaimana struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme pelaksanaannya. Di kelembagaan sendiri terdapat aturan-aturan yang membahas terkait dengan struktur kelembagaan yang ada di HMI. Contoh di komisariat, ketua umum itu harus kayak gimana, pengurus presidium itu kayak gimana, baru itu pengurus departemen kayak gimana, anggota muda, anggota biasa itu kayak gimana. Nah, itu semua diatur di HMI. Baru itu nanti kelembagaan yang ada di tingkat yang lebih tinggi juga kayak di Korkom, di cabang, di Batko, di PB, lembaga-lembaga khusus kayak LPP, baru itu juga ada BPL ataupun Kohati, itu semuanya diatur kelembagaan-kelembagaannya. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sendiri juga diatur di HMI. Contohnya kayak di komisariat tadi itu sumber dayanya kayak gimana, ketua umumnya kayak gimana, itu diatur di HMI. Tapi tidak bisa dipungkiri juga untuk kualitas sumber daya itu juga menjadi kultur masing-masing ya. Ada beberapa komisariat ataupun beberapa cabang yang tidak memungkinkan memenuhi standar kualitas sumber daya manusia. Itu pun ya itulah problematika yang ada di HMI. Jadi kita emang nggak bisa pungkiri, tidak bisa 100% kita memenuhi pengelolaan pengkaderan yang sesuai atau yang ideal. Nah, ya jadi sebijaksananya teman-teman lah untuk memilih kepengurusan ataupun sumber daya yang akhirnya nanti mengelola di komisariat ataupun di kelembagaan yang ada di HMI. Dan selanjutnya ada mekanisme pelaksanaan. Secara teknis ada beberapa kegiatan yang lebih tepatnya kegiatan-kegiatan formal ya, yang di HMI itu diatur tata caranya terkait dengan bagaimana tata cara sidang, baru itu bagaimana materi-materi dan turunan materi-materinya, itu beberapa diatur di pedoman pengkaderan. Contoh kayak materi-materi LK1, LK2, LK3, dan apa aja itu materinya, itu semuanya diatur di pedoman pengkaderan. Teman-teman bisa baca. Nah, terkait dengan mekanisme pelaksanaan itu biasanya selain yang ada di pedoman pengkaderan, teman-teman biasanya kalau pelaksanaannya di LK2 ataupun LK3 itu ada tambahan-tambahan materi. LK1 juga terdapat tambahan materi biasanya di beberapa komisariat yang saya temui ataupun beberapa cabang yang saya temui, itu menambahkan beberapa materi. Itu menjadi ya mungkin menjadi kultur mereka dan itu diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan main yang ada di HMI. Oke. Ya, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sendiri ini adalah bagian akhir dari pedoman pengkaderan. Di bagian, jadi ada setelah tadi udah pembentukan dan pengembangan, baru tuh ada pengabdian, baru tuh ada tata caranya, sistematikanya. Nah, terakhir ada
untuk monitoring dan evaluasi juga caranya teman-teman, sistematikanya. Nah, yang pertama harus ada objek pengukuran, yang dimana ini sendiri adalah kader yang menjadi objek pengukuran. Kalau di setara komisariat ya di komisariat. Kalau setara cabang berarti komisariat yang ada di cabangnya. Itu menjadi objek pengukuran. Berarti metode pengukurannya kayak gimana? Apakah kualitatif, kuantitatif, atau dua-duanya dipakai? Baru itu yang ketiga ada instrumen pengukuran. Pakai instrumen pengukuran apa nih? Skala kah? Atau observasi? Atau kayak gimana? Teorinya siapa? Nah, bisa dipakai. Baru yang keempat ada skala dan indikator. Skala ini dan indikator ini menjadi poin penting untuk penelitian kuantitatif. Salah satunya di HMI juga itu penting karena hal-hal yang terukur itu butuh yang namanya kadar itu banyak, nggak dikit. Jadi butuh skala yang kuantitatif dan juga indikator yang kuantitatif untuk memperjelas standarisasinya. Sehingga nanti akhirnya yang kelima ada analisa penilaian, yang itu kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi baik itu di tengah periode ataupun setelah kegiatan ataupun setelah proker hingga nanti akhirnya di rapat anggota komisariat. Nah, sampai situ untuk monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada HMI sebagai organisasi perjuangan. Ini bagian terakhir teman-teman. Nah, di HMI sendiri ini saya ambil pendalaman mission bagian HMI sebagai organisasi perjuangan ini saya ambil dari NDP, nilai dasar perjuangan. Nah, nilai dasar perjuangan. Nah, di sini teman-teman bisa coba cari di sejarah pembuatan NDP itu sebagai berikut ya, saya bacakan. Manusia diutus di muka bumi untuk menjadi khalifah, yang berarti pengatur keseimbangan alam semesta. Wujud dari organisasi perjuangan yang dimaksudkan adalah orang-orang atau kader-kader organisasi yang memperjuangkan terkait dengan pertama, universal brotherhood, persaudaraan universal. Baru yang kedua ada equality, yang ketiga ada demokratis, yang keempat ada keadilan sosial dan keadilan ekonomi, yang kelima akhlakul karimah, dan keenam menjaga dan mengelola keseimbangan alam. Ini yang diperjuangkan oleh HMI sebagai organisasi perjuangan. Jadi bukan berarti kita ada hal-hal yang sifatnya selain dari ini ya. Terlepas dari itu, wujud secara teknisnya itu bebas kepada teman-teman selama itu mengandung keenam hal ini dan juga tidak mencederai landasan-landasan dan juga prinsip pengkaderan itu sendiri. Ya, mungkin itu saja materi terkait dengan pendalaman mission kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk supportnya teman-teman bisa follow akun IG saya di mi_pasitridlo ataupun membagikan video ini dengan teman-teman yang lainnya agar bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.